Hai semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang analisis tren non-linear. Analisis tren non-linear itu ada 3. Yang pertama dengan tren parabola kuadratik, yang kedua tren parabola kubik, yang ketiga dengan eksponensial dan logaritma. Di video ini saya akan membahas tentang tren parabola kuadratik. Nah, kalau kita kembali ke video sebelumnya, di 2 video lain ada video analisis tren linear, metode kuadrat terkecil, juga ada metode setengah rata-rata. Teman-teman mungkin sudah terbiasa menghitung ya, diingat-ingat di kuadrat terkecil kita butuh coding gitu. Nah, coding ini akan kita bawa di non-linear seperti di parabola kuadratik ini. Rumusnya atau persamaan trennya, jika tren linear kemarin hanya y sama dengan a plus bt, di sini ada y sama dengan a plus bt plus ct pangkat 2, dengan a, b, dan c adalah koefisien a, b, dan c konstanta ya, lalu y dan t nya adalah variabel. Nah, untuk mencari sigma y, rumusnya n itu banyaknya data dikali a ditambah c sigma ti kuadrat, lalu sigma ti yi sama dengan b sigma ti kuadrat, dan terakhir sigma ti kuadrat yi sama dengan a sigma ti kuadrat plus c sigma ti pangkat 4. Teman-teman diingat-ingat, dipahami ketiga persamaan ini ya, karena yang akan kita cari adalah nilai A, B, dan C. Jadi tidak sesederhana yang minggu lalu. Contoh, misalkan saya punya data mengenai angka kelahiran per 1000 penduduk daerah Z selama 9 tahun. Ini dari tahun 2000 sampai 2008, ada 9 ya N ya. Dan ini ada angka kelahirannya per 1000, 25, 23,7, 21,3, 18,5, dan seterusnya. Angkanya naik turun angka kelahirannya. Buat persamaan trennya. Kalau kita buat ke diagram pencar seperti ini ya. Titiknya gambarnya seperti ini. Ini diplotkan ketika 2000 maka y-nya berapa? 25. Ketika 2008 dia di 24. Dia seperti ini. Ada turunnya lalu naik kembali di akhir tahun 2000 di 2008. Nah, karena 9 itu ganjil, maka coding yang kita butuhkan adalah, masih ingat ya coding ganjil, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, lalu ke kiri 0, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kosong ya, dari coding ke ti kuadrat itu kosong. Teman-teman harus mengisinya sendiri, tapi ini sudah saya coba isi. Yang data di atas hanya ada tahun dan angka kelahiran. Kita coba isi codingnya. Teman-teman tentukan dahulu tengah-tengahnya dari 2000 ke 2008 itu di mana? Di sini ternyata di 2004. Maka tempatkan 0 di 2004. Terus ke atas, di sini min 1, di bawah juga 1. Ketika kalian tempatkan min 2, di bawah juga 2. Tempatkan lagi min 3, teman-teman tempatkan juga 3 di bawah. Dan min 4 paling atas, maka 4 paling bawah. Harus sama proporsinya. Jadi kalau di sini ada min 4, di sini juga harus ada 4. Jangan di sini min 4, di sini sampai 3, berarti itu kita nggak seimbang nempatinnya. Nah, terus kita butuh TI kuadrat ya. Kenapa kolom-kolom ini ada? Kenapa saya membuat kolom coding, kolom TI kuadrat, TI pangkat 4, TI YI, dan TI kuadrat YI? Karena melihat dari persamaan ini yang dibutuhkan ya. Kita butuh sigma Y, kita butuh sigma TI kuadrat, kita juga butuh sigma TI pangkat 4, kita butuh sigma TI kuadrat YI, dan kita butuh sigma TI YI. Nah, maka kolom-kolom ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang
dibutuhkan sama persamaan ya. TI kuadrat, coding dikuadratkan, min 4 dikuadratkan 16, min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya. Dijumlahkan, jumlahkan ya. Ini juga y-nya dijumlahkan. Terus TI pangkat 4. Jadi gimana? Min 4 pangkat 4 atau TI kuadrat dikuadratkan 16 kuadrat 256, 9 kuadrat 81, 4 kuadrat 16, atau yang ini min 2 pangkat 4 ya. Dan seterusnya dijumlahkan. Lalu kolom TIYI coding min 4 dikali Y, angka kelahiran, min 4 kali 25 min 100, min 3 kali 2 3,7 min 71, min 2 kali 2 1,3 min 42, dan seterusnya. Teman-teman jumlahkan juga. Terus TI kuadrat YI 16 kali 25 400, 9 kali 2 3,7 213,3, 4 kali 2 1,3 85,2, dan seterusnya. Jangan lupa dijumlahkan. Sekarang sudah ada, kita tinggal masukin ke rumus. Persamaan 1 tadi apa? Persamaan 1 tadi nih ya. Nih, sigma YI saya tulis ulang. Sigma YI sama dengan NA. Di sini biar mudah. Sigma YI bentar. Jadi gimana? Sigma YI nya adalah 190,1 sama dengan N nya adalah 9 ya. 9 dikali A nya itu yang akan kita cari, ditambah C nya juga yang akan kita cari, sigma TI kuadrat 60. Nah, seperti itu. Teman-teman masukkan juga di persamaan kedua 8.11, persamaan 8.11 dan persamaan 8.12. Lalu gunakan eliminasi substitusi untuk memperoleh nilai B. Setelah B didapat, kita bisa mengeliminasi. Jadi kalau teman-teman ikuti rincian di bawah ini, teman-teman akan dapat B, lalu eliminasi A, dan akhirnya kita dapat A, B, dan C nya berapa gitu ya. Silahkan dicari sendiri. Kemudian tren parabola kubik atau pangkat 3. Rumusnya lebih rumit lagi, Y sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 gitu, dengan sigma YI sama dengan NA plus C sigma TI kuadrat, dan seterusnya. Jadi ini juga boleh teman-teman coba ya. Tentu dengan coding yang harus teman-teman ingat, aturan coding untuk tahun ganjil berapa, untuk tahun genap berapa. Seperti itu untuk analisis tren linearnya. Di akhir materi, di akhir perhitungan, teman-teman akan memperoleh persamaan Y sama dengan A nya berapa. Mungkin sudah ketemu, AB plus A plus BT plus CT kuadrat. Apakah B-nya minus atau positif, ataukah C-nya minus atau positif, itu tergantung dari perhitungan yang teman-teman dapatkan ya. Silahkan, selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan kita beralih ke video berikutnya. Sampai jumpa.